Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ganjar Ilham Pamungkas, NIM 5160411447. Saya akan sedikit menjelaskan tentang hardware. Yang pertama, fungsi dari hardware yaitu menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Yang kedua adalah mengolah data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus dan mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Yang ketiga, memberikan output. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran pada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Yang keempat, menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Hardware untuk menyimpan data tidak hanya terpasang di dalam komputer, namun ada juga hardware yang dipasang di luar. Selanjutnya, pengertian hardware. Pengertian hardware adalah segala komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Yaitu selanjutnya jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Input device adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Yang kedua, perangkat pemrosesan. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer proses device. Dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke komputer. Yang ketiga, perangkat keluaran, output device. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Yang keempat, perangkat penyimpanan atau storage unit. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Salah satu contoh storage unit adalah hard disk yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data di dalam komputer. Yang kelima, perangkat tambahan atau peripheral. Peripheral merupakan hardware yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Modem adalah salah satu contoh perangkat tambahan pada komputer yang berfungsi menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Selanjutnya, contoh hardware input device. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Yang kedua adalah mouse. Adalah salah satu unit masukan. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasis GUI atau Graphical User Interface. Selanjutnya adalah joystick. Alat ini biasa digunakan pada permainan atau games komputer, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Selanjutnya adalah headphone. Unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Selanjutnya adalah contoh hardware process device. Yang pertama adalah RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, biasanya disebut sebagai istilah pendek yaitu memori. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Selanjutnya adalah kartu grafis. Kartu grafis atau kartu video
adalah kartu ekspansi yang berfungsi menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Kartu grafis ini terdiri dari rangkaian komponen elektronika biasanya tertancap pada slot di papan utama CPU pada komputer. Selanjutnya adalah prosesor, biasanya disebut dengan CPU, adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet. Selanjutnya adalah contoh hardware output device. Yang pertama, monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik, dalam hal ini berupa gambar dan tampilan di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Selanjutnya adalah printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada proses berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau sejenisnya. Selanjutnya adalah speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara. Selanjutnya adalah contoh hardware storage device. Yang pertama, hard disk. Hard disk drive atau HDD atau hard drive HD. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Selanjutnya adalah contoh hardware peripheral device, yaitu modem. Pengertian modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi sebagai proses modulisasi, yaitu proses penumpakan data pada frekuensi gelombang pembawa atau carrier signal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu seperti media kabel atau udara, biasanya berupa gelombang sinus. Sekian penjelasan dari saya tentang hardware. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.